Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ASN. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes CPNS ya. Amin. Oke, di video kali ini ya saya akan mencoba menjelaskan materi kecepatan teman-teman ya yang ada di tes intelijensi umum atau TIU. Nah, materi ini kita akan membahas dengan rumus Jokowi. Nah, rumusnya seperti apa? Nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe channel Riantian, yuk di subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat updatean terus dari video Riantian. Oke? Thank you teman-teman semua. Oke, sekarang let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman ya. Tapi sebelum masuk ke soal pertama ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait materi atau rumus apa yang harus teman-teman ingat ya. Tadi di awal pengantar saya bilang rumusnya itu adalah Jokowi. Maksudnya apa sih? Nah, ini ya. Jadi, kita mesti ingat rumus kalau misalkan ketemu soal kecepatan, rumusnya itu adalah jarak ya. Jarak itu sama dengan kecepatan ya, kecepatan dikali dengan waktu. Nah, di sini ya. Atau kalau kita singkat di sini kan JKW ya, atau Jokowi. Ya, supaya teman-teman ingat ya, karena kan Jokowi kan presiden kita ya. Tentunya pasti teman-teman tahu Jokowi itu siapa. Nah, dengan rumus Jokowi ini teman-teman ya, kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan ya. Nah, di sini soal pertama kita baca dulu. Sebuah truk berangkat dari kota R dan tiba ke kota S, yaitu dari 7.15 ke 9.30. Artinya itu dia berjalan dalam waktu 7 ke 9 2 jam ya. 15 ke 30 15 menit berarti 2 jam 15 menit teman-teman. 2 jam 15 menit. Atau sama aja kayak 2 jam seperempat ya, atau 2,25 jam. Ya, karena 15 menit itu kan 15 per 60 menit ya teman-teman ya. 15 per 60 kan sama aja kayak seperempat. Nah, seperempat itu kan sama aja kayak 0,25. Makanya di sini 2,25 jam atau 2 seperempat jam. Terus diketahui kalau di sini jaraknya antara kota R dan S adalah 180 km, teman-teman. Nah, berarti kalau kita masukin rumus 180 km itu akan sama dengan kecepatan. Nah, kecepatannya kita cari nih ya. Kita singkat aja sebagai K ya. K dikali waktu. Waktunya itu adalah 2,25 jam. Nah, berarti kecepatannya apa? Ya tinggal, ini kan perkalian kan kalau kita bagi kedua ruas dengan 2,25, atau biasanya kalau diajarin guru-guru kan dari kanan ke kiri pindah ruas jadinya berlawanan kan, tinggal kali jadi dibagi ya, sama aja kayak 180 km kita bagi dengan 2,25 jam. Nah, ini adalah kecepatannya teman-teman. Satuannya kan kilometer per jam ya, udah bener ya. Nah, 180 dibagi 2,25 nih agak ribet nih. Dia bilangannya bilangan desimal ya. Supaya lebih mudah, supaya nggak desimal, mungkin ini kita kali dengan 4 ya, per 4 ya. Jadi atas kali 4, bawah kali 4 teman-teman. Supaya nanti bentuknya tidak desimal ya, yang bawah. Nah, 180 dikali 4 itu adalah 36 kali 2 berarti 720. 2,25 kali 4 berarti sama aja kayak 4,5 kali 2 berarti 9 teman-teman. Gitu ya. Berarti ini kilometer per jam. Nah, ini adalah kecepatannya teman-teman ya. 720 bagi 9. Ya, teman-teman pasti udah jago ngitung ya. 72 bagi 9 adalah 8. Berarti 80 km per jam. Nah, ini adalah kecepatannya. Berarti si X-nya teman-teman itu 80 km per jam. Si Y-nya 70 km per jam. Tentunya X-nya pasti lebih besar daripada Y. Ya, berarti yang A. Nah, tapi teman-teman jangan sampai kebalik ya. Antara lebih besar dengan kurang dari ya. Cara ingatnya tuh teman-teman tinggal taruh aja garis sebelah kiri ya, garis vertikal. Ini berarti B besar, ini K kurang. Nah, gitu ya, besar kurang. Jadi supaya teman-teman tuh inget ya.
Nah, berarti di sini karena X-nya 80, Y-nya 70, maka X-nya bisa daripada Y. Jawabannya A. Gitu, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Maxi setiap pagi ya selalu berolahraga memutari lapangan berbentuk lingkaran dengan keliling 1,2 km. Jika dengan kecepatan 12 km per jam, Maxi mampu memutari lapangan tersebut sebanyak 4 kali. Oke, dalam sehari dia memutar lapangannya sebanyak 4 kali. Berarti jarak yang ditempuhnya dalam sehari ya, itu adalah 1,2 dikali 4, teman-teman. Berarti 4,8. Gitu ya. Maka berapa lama Maxi lari setiap pagi? Berarti yang kita mau cari adalah waktunya, teman-teman. Karena di sini udah ada kecepatan ya. Kecepatannya itu 12 km per jam. Ingat rumus Jokowi ya, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, di sini yang kita mau cari waktu ya. Jaraknya 4,8 km. Kecepatannya itu adalah 12 km per jam. Itu ya, dikali waktu. Nah, 12 ke kiri jadi pembagian ya. Berarti 4,8 dibagi 12. Gitu ya. Atau di sini km per jam. Kenapa sih kita sering nulis kalau di soal kecepatan itu satuannya? Karena nanti kadang ada soal yang satuannya itu beda, teman-teman. Nah, itu mesti kita ubah. Nah, kalau di sini kan udah sama ya, sama-sama kilometer bisa kita coret gitu. Jamnya naik ke atas. Karena ini satu per satu per jam, berarti jamnya naik ke atas gitu ya. Nah, ini adalah waktu, berarti 4,8 dibagi 12, teman-teman. 4,8 dibagi 12. Nah, ini kan masih dalam jam ya. 4,8 bagi 12 itu sama aja kayak 400, supaya mudah mungkin ya 4,8 dibagi 12 itu 480. Supaya nggak koma-komaan maksud saya ya. Mungkin ini bukan 480, 48 aja. Kita hapus dulu. Ya, takutnya kalau koma-komaan kan agak bingung ya. Kita kali aja ini dengan 10 per 10 gitu ya. Berarti jadinya 48 dibagi 120. Gitu ya. Ini sama dengan waktu dalam jam ya. Tapi yang ditanya teman-teman apa? Dalam menit. Ya, 1 jam berapa menit sih, teman-teman? Ya, 60 ya. Berarti di sini kita ubah 48 per 120. Jamnya kita ubah menjadi 60 menit gitu. Nah, ini maksud saya ya, supaya teman-teman tahu satuannya. Ya udah, tinggal berarti ini kita coret ya. 60 sama 120 sama-sama kita bagi 60 kan ya. Jadi ini 1, ini 2 gitu ya. Berarti 48 bagi 2 yaitu 24. So, berarti di sini jawabannya adalah si waktunya itu adalah 24 menit, teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Super easy. Oke, udah 2 soal yang kita bahas. Semoga teman-teman paham ya. Kita next ke soal nomor 3, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes CPNS dan ingin mempersiapkannya secara super matang dan maksimal, teman-teman bisa mengikuti kelas mentoring CPNS tahun 2023 dari Maxima ASN. Nah, kenapa teman-teman harus masuk kelas Maxima? Karena teman-teman akan mendapatkan fitur-fitur yang berlimpah ya, dari kelas Zoom, terus ada tryout-nya yang super mirip dengan tes aslinya, sampai ke pretest dan post-test harian. Atau lengkapnya teman-teman bisa baca poster ini. Oke, nah, dan teman-teman juga akan dibimbing oleh 4 orang yang ahli di bidangnya masing-masing ya, teman-teman ya. Pengajaran itu seperti ini. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Caranya mudah banget ya. Teman-teman tinggal buka browser teman-teman ya, entah itu di gadget atau di laptop ya. Teman-teman buka www.maximaasn.com. Lalu teman-teman di sana daftar dengan email teman-teman ya, lalu masukkan password dan teman-teman setelah itu login dengan email yang telah teman-teman daftarkan. Nah, di sana teman-teman masuk ke menu kelas. Lalu teman-teman lihat di sana ada kelas CPNS 2023. Nah, teman-teman tinggal klik beli paket dan jangan lupa teman-teman di sana masukkan kode promo Rian ASN 23 atau RYAN ASN 23 ya. Klik terapkan, lalu teman-teman klik beli paketnya ya. Nah, di sana teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 25% ya.
Nah, setelah itu teman-teman tinggal lakukan pembayaran dan tinggal tunggu kelasnya. Oke? Sampai sini dulu ya untuk pemberitahuan kelas maksimalnya ya. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ya, di sini, jika sebuah benda bergerak kecepatan 5 cm per detik, maka berapa jarak yang ditempuh benda tersebut selama 1 jam? Oke, di sini ada kecepatan yang udah diketahui, ya. Kita ingat rumus Jokowi, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jaraknya yang kita cari, teman-teman, berarti ini J-nya, kecepatannya itu 5 cm per detik. Waktunya adalah 1 jam. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, satuannya beda, yang 1 detik yang 1 jam. Berarti di sini mesti kita samakan. Entah detiknya kita ubah ke jam atau jamnya kita ubah ke detik. Di sini supaya mempermudah itu ya kita ubahnya jamnya aja teman-teman ya. Ingat ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, 1 menit 60 detik. Berarti 1 jam itu sama aja kayak 60 dikali 60 detik. Itu adalah 3.600 detik ya teman-teman ya. Berarti jamnya di sini bisa kita ganti menjadi 3.600 detik. Gitu ya. Nah, detiknya bisa kita coret di sini. Berarti sisa sentimeter ya. Maka di sini 3.600 dikali 5 ya. 36 dikali 5 itu berarti 18 ya. Berarti 18.000 ya teman-teman ya. 18.000 karena 36 kali 5 tuh 180 teman-teman ya. 5 kali 36 15 ya, ditambah atau 36 bagi 2 aja langsung. Supaya gampang ya, berarti 18. 180 0 tambahin 2. Berarti ini sentimeter. Nah, ke kilometer kita mau cari dari sentimeter ke kilometer. Nah, dari meter ke kilometer atau dari kilometer ke meter kan 1000 ya. 1 kilo itu sama dengan 1000 meter ya. 1 kilo sama dengan 1000 meter. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti dari senti ke kilo itu naiknya 50 teman-teman. Berarti tinggal kita bagi 5 atau dibagi 100.000 ya teman-teman ya. Berarti tinggal geser aja nolnya 5 kali. 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,18 km. So, jawabannya adalah yang A. Super easy. Oke, di sini walaupun soalnya terlihat simpel teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak bisa mengubah ya bentuk jam ke detik atau detik ke jam, atau nanti mungkin sentimeter ke kilometer atau dalam meter, ya teman-teman nggak bisa jawab soal ini gitu. Makanya teman-teman harus ingat dan pastikan satuannya teman-teman tulis gitu ya, supaya tidak ada salah. Oke, kita next ke soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 teman-teman. Nah, di sini soalnya berhubungan dengan kecepatan juga, walaupun di sini tidak ada jarak ya teman-teman ya. Tapi di sini jaraknya kita ubah sebagai jumlah tusuk sate yang dibuat. Kita lihat di sini ya. Kita punya maksi dalam 1 menit dapat membuat 20 tusuk sate. Sedangkan Ima dapat membuat 2 kali lipatnya. Artinya apa? Artinya si Ima itu dalam 1 menit ya, si Ima itu dalam 1 menit dia bisa buat 2 kali lipat, berarti 40 sate. Gitu ya. Terus di sini maksi 10 menit lebih awal dari Ima mulai kerjanya ya. Terus dan keduanya selesai setelah Ima bekerja selama 1 jam. Berarti Ima itu kerjanya 1 jam, si maksi itu 1 jam tambah 10 menit ya, atau 70 menit teman-teman. Maka banyak tusuk sate yang dihasilkan. Oke. Tadi kita punya jarak, itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Atau Jokowi ya, jarak kecepatan waktu ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini yang kita mau cari itu jaraknya teman-teman sebenarnya, tapi jaraknya itu dalam jumlah satenya. Nah, berarti jumlah satenya yang harus kita cari yaitu adalah 20 kan kecepatan ya. Kecepatan itu kan 1 menit itu 20 sate. Berarti 20 sate itu berarti hanya 20 sate per menit gitu ya. Kecepatan gitu ya. Berarti 20 sate per menit dikali dengan waktunya. Nah, waktunya itu kan berarti si maksi itu kan lebih panjang ya, karena dia 10 menit lebih awal. Maka di sini adalah 60 ditambah 10. Kenapa? Karena
bekerjanya selama 1 jam setelah imam mulai. Sorry batuk. Setelah imam mulai teman-teman ya. Berarti 60 plus 10 yaitu 70 menit. Ditambah dengan si ima ini 40 sate kecepatannya. Ya 40 sate per menit. Berarti di sini 40 dikali dengan 60 menit. Gitu ya. Di sini kakak atau saya nggak nulis satuannya ya supaya nggak panjang teman-teman ya. Tapi ini satuannya itu menit dan per menit ya, sate per menit gitu ya. Nah, nanti di sini satuannya makanya hasilnya adalah ya tidak ada satuannya yaitu buah ya atau banyak satenya. Nah, di sini berarti tinggal kita kali 20 kali 70 yaitu 1400 ya ditambah dengan 40 kali 60 2400. Sorry. 2400. Berarti di sini 2400 tambah 1400 yaitu adalah 3800 buah sate. So, jawabannya itu yang super easy, teman-teman. Oke. Nah, sudah 5 soal, teman-teman, yang udah kita bahas. 4 soal ya, bukan 5 soal. 4 soal. Nah, semoga teman-teman 4 soal ini bisa paham ya. Jadi nanti teman-teman bisa menjawab soal latihan yang saya berikan ini. Nah, ini ada soal latihan buat teman-teman seperti biasa ya. Coba jawab ya, pilihannya A, B, C, D, atau E. Kalau bisa disertakan dengan caranya, teman-teman ya. Supaya teman-teman yang lain bisa membaca caranya teman-teman yang diberikan di kolom komentar gitu ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini teman-teman. Nantikan video dari Riantian selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, yuk di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman ya, supaya dapat updatean terus dari video Riantian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.